Nanti dari Mas Ais nih, dari saya nih Coach nih, ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Jika seandainya Coach Carrasco dipanggil untuk membantu timnas, siap nggak nih Coach? Siap, 200%. Dipotong ya nanti ya, udah siap ya. Jadi tinggal berangkat langsung latih timnas, bantu tim, ya paling nggak latih striker lah ya paling nggak ya. Kalau bisa bantu apa aja untuk timnas, aku siap, selalu siap. Yang masih muda-muda di 17, 22, 23. Jadi untuk masa depan kita kan dia udah tahu semua pemain buat masa depan kita kan sangat bagus itu. Tapi kalau mau pemain mau pelatih dari Eropa ya jangan salah lagi lah. Jangan bawa pelatih-pelatih dari Eropa dari 2 bulan, 3 bulan dicoret lagi, dicoret lagi, dicoret lagi. Harus benar-benar percaya ke dia dan kasihlah berapa tahun supaya dia bisa mulai kerja dengan baik dan tenang. Apa bahwa Coach Carrasco bilang Coach kasih kesempatan kepada Coach Indra Syafri ya Coach ya. Nah, menurut Coach Carrasco, apakah pemain-pemain diaspora kita nih yang banyak main di Eropa ini akan respect kalau seandainya pelatihnya pelatih lokal, Coach? Kenapa enggak? Kalau enggak cot langsung lah. Kalau kamu jadi pemain, kamu harus hormat sama siapa aja dong. Jadi pelatih, bukan jadi pelatih itu bukan main-main. Kalau ada pemain yang tidak mau, ya udah silakan pergi. Kita cari yang lain. Ya kan nggak apa ya nggak ada masalah tentang itu pasti dihormat dong. Kalau ada satu pun pemain yang tidak hormat sama pelatih kita, ganti aja nggak masalah. Nggak ada kita nggak punya pemain bintang-bintang yang bisa lawan pelatih atau bikin masalah di dalam ruangan supaya pelatih dicoret atau apa. Itu kita tetap harus hormat sama siapapun. Berarti intinya pelatihnya harus memegang ruang ganti juga ya Coach ya. Jadi pemain harus mendengarkan pelatih timnas nanti yang baru gitu. Iya pasti karena main lagi posisi di luar. Itu jadi memang pelatih harus dekat-dekat sama pemain itu sangat penting dong. Aku kembali lagi. Kenapa Sintayong sangat bagus kerja karena dia sangat dekat sama pemain. Itu yang kita butuh. Contoh lebih apa ya? Contoh lebih jelas lagi. Aku pelatih anak-anak. Aku sangat dekat sama anak-anak supaya kenapa? Supaya mereka kasih kemampuan semua 100% kemampuan mereka. Jadi mereka tidak takut sama saya, mereka percaya diri. Kalau saya suka tegur mereka, pasti mereka terima karena mereka tahu karakter saya, mereka tahu kalau saya dekat dengan mereka saya selalu bercanda, aku selalu bicara ke mereka supaya itulah percaya diri keluar. Kalau kita terlalu jauh dari pemain, pasti mulai gosip-gosip di belakang. Ya itu kalau keluar dari ruang ganti ya itu sangat bahaya buat tim. FIFA Matchday November ini kan PSSI memutuskan untuk tidak memainkan timnas senior nih. Itu pendapat Coach Carrasco seperti apa, Coach? Gimana ya? Ya bisa dibilang kasih kesempatan untuk timnas-timnas yang junior yang seperti aku bilang tadi masa depan kita. Kemarin kita dapat emas, yang mudah-mudahan di turnamen ini kita juga dapat nomor 1 dan aku lihat si peluang kita sangat bagus. Aku tadi kalian bicara juga tentang Thailand. Kemungkinan bisa kita mulai Thailand sama di final aja biar kita kalahin lagi mereka. Tapi aku sangat percaya sama U23 kalau apalagi kalau pegang sama Coach Indra yang sangat pengalaman di situ. Jadi percayalah sama mereka ya. Untuk timnas senior ya kita kan bisa dibilang kita belum ada pelatih dan terlalu nggak ada waktunya untuk Coach Indra masuk ke senior untuk kenal semua pemain. Dia kerja udah lama sama
sama junior-junior, jadi buat dia bisa dibilang lebih gampang untuk bikin tim untuk piala ini. Nanti dari Mas Ais nih, dari saya nih Coach nih, ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Jika seandainya Coach Carrasco dipanggil untuk membantu timnas, siap nggak nih Coach? Siap, 200%. Dipotong ya nanti ya, udah siap ya. Jadi tinggal berangkat langsung latih timnas, bantu tim, ya paling nggak latih striker lah ya paling nggak ya. Kalau bisa bantu apa aja untuk timnas, aku siap, selalu siap. 1 tahun, sekitar 1 tahun lebih, 2 bulan 3 bulan kan nih kita Indonesia bakal tampil di Piala Asia nih Coach. Oh iya. Piala Asia 2027 ya. 7. Nah, kira-kira persiapan apa yang mesti dilakukan oleh PSSI untuk bisa mengarah ke sana? Padahal kita belum punya pelatih nih. Ya, makanya itu yang pertama. Yang pertama harus segera kita dapat pelatih supaya pelatih juga mulai clean di negara kita biar bisa lihat pemain-pemain yang ada di Liga 1, supaya kita juga masuk lebih banyak pemain dari sini daripada yang lagi main di Eropa. Ya kita lah harus tunggu itu cepat karena kita juga butuh tahu karakter dari pelatih, apa yang dia mau, apa yang dia butuh. Kemungkinan dia bisa berubah, bisa dibilang 80% mungkin dari pemain yang baru gagal ya ke masuk ke Piala Dunia. Bisa jadi karena memang nggak semua pelatih butuh pemain yang sama. Jadi kita harus segera kontrak pelatih baru supaya kita bisa lihat apa yang dia butuh yang bisa jelas ke depan. Oke Coach, terima kasih banyak Coach. Semoga sehat, sukses selalu di tim usia muda dan semoga cepat dipanggil timnas. Amin. Terima kasih Coach. Thank you. Bye. Oke, itu dengan Coach Christian Carrasco. Gue pengen tahu dari Bung Ais nih. Nah, itu tadi menarik. Gue menggarisbawahi Bot ya. Tentang komen dia untuk memberi kesempatan pada Coach Indra pegang timnas senior. Nah, itu menarik tuh. Itu yang beberapa kali terpikir juga oleh gue ya. Karena Coach Indra ini di kelompok umur kan ya seperti tadi gue bilang, udah beri 4 trofi. Dan dengan 4 trofi itu dia pelatih terbanyak sepanjang sejarah yang mempersembahkan trofi untuk timnas. Nggak ada ya sebelumnya ya? Belum ada sejauh ini. Polosin gitu. Polosin ya cuma 1 ya, masih game. Ya masih game ya. Sejauh itu belum ada. Meskipun semuanya itu di kelompok umur. Dan dalam tempo yang cukup panjang kan dari 2013 sampai 2023. Berarti 10 tahun. 10 tahun ya? Dong, dalam 2013, tempo 10 tahun 4 trofi dipersembahkan oleh Coach Indra Safri. Dan ini menarik menurut gue sih. Patokannya kalau menurut gue kalau seandainya PSSI belum dapat pelatih juga gitu ya nggak ada salahnya juga kasih Coach Indra untuk pegang tim atau minimal kasih Coach Indra pegang timnas senior